Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan nikmatku dan telah aku ridhoi kepada kalian semuanya. Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan agamanya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya, yaitu dengan kita mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Oleh karena itu, belajar agama Islam bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang setiap orang itu punya hamasah yang tinggi, punya semangat yang tinggi. Karena pada hakikatnya orang yang mau belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan banyak gangguan. Di satu sisi, roghbah atau keinginan seseorang di dalam belajar agamanya itu pasti diganggu syaitan. Syaitan tidak akan pernah ridho seorang hamba itu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti seorang akan diganggu terus-menerus ketika seseorang itu mau mempelajari ilmu din. Dibikin sibuk, dibikin tidak ada waktu, dibikin banyak pekerjaan, dibikin apa saja alasan-alasan sehingga seseorang itu berpaling dari menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang sangat pasti. Kemudian yang kedua, belajar ilmu agama, terkadang seseorang memahami bahwasanya belajar ilmu agama ini adalah merupakan jalan untuk seseorang itu menjadi ustadz.
yang dikira bahwasanya ustadz itu adalah sebuah profesi. Maka Ana sampaikan, belajar ilmu din, belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tanggung jawab diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menuntut ilmu syar'i. Karena banyaknya penghalang-penghalang di dalam belajar ilmu agamanya ini, setan ganggu, pikiran ganggu dan lain sebagainya, maka dibutuhkan terhadap yang namanya himam yang tinggi. Apa itu himam yang tinggi? Dibutuhkan himmah, yaitu kemauan yang sangat tinggi. Kemauan yang sangat tinggi di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ana dapatkan satu kitab yang insyaallah setiap hari Ahad Ana akan baca ini paling tidak setengah jam lah sebelum kita belajar fikih. Ana kirim ke grup sudah. Judulnya Kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Judulnya Kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana kita semua bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan aktsar min mi'ati tariqatin litahammusi li talabil ilmi syar'i. Ada 100, bahkan lebih banyak dari 100 jalan bagaimana seseorang itu punya himmah, semangat di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Karena kalau himmah talabul ilmi itu rendah, akhirnya menuntut ilmunya ya biasa-biasa saja. Padahal kesempatan-kesempatan dalam menuntut ilmu syar'i itu begitu banyak. Insyaallah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih ibni Ishaq Asy-Syu'air ini akan menjadi kitab yang bermanfaat untuk kita baca, untuk kita renungkan bagaimana perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang yang dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan muqaddimatul kitab, yaitu pembukaan dari kitab ini. Beliau menjelaskan tentang keutamaan tentang ilmu syar'i ini. Ketika beliau mengatakan alhamdulillahilladzi syayyada manaraddin wa a'lamahu wa awdaha lil khalqi syara'i'ahu wa ahkamahu wa khatama ad-da'wah bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa faddalahu ala man sabaqa minal awwalin wal akhirin wa ja'ala syari'atahu muayyadatan ila yaumiddin wa kullun bihifdhiha minas sahabati wat tabi'in man taqumu bihil hujjah wa tartafi'u biqaulihi syubhah wa humul ulama'u alladhi alzamahum harasata syari'atihi wat tafaqquha fi dinihi. Faqala ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan menara agamanya ini telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah menjelaskan syariat kepada makhluk-makhluknya dan hukum-hukumnya, dan telah menutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari yang paling pertama hingga yang paling terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Dan semuanya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat, tabi'in dan siapa saja yang menegakkan agama ini. Mereka adalah para ulama. Kemudian beliau mendatangkan satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang mukmin itu tidak berangkat semuanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Akan tetapi seandainya ada nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, ada sekelompok di antara kaum mukminin yang mereka beriman mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan peringatan ketika mereka kembali ke kota Madinah ketika itu. Kemudian beliau mengatakan faja'alahum firqataini aujaba ala ihdahima al-jihad fi sabilihi wa 'ala al-ukhra at-tafaqquh fid din. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat ketika itu dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang jihad di jalan Allah dengan pedang, yang jihad dengan Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa-jiwa mereka. Dan yang lain Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tafaqquh fid din, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini dibela dari dua sisi. Faharisa baidatal Islam bil mujahidin. Dijaga Islam itu dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidha syariatal iman bil muta'allimin, dan dijaga syariat iman itu dengan orang-orang yang belajar. Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang jihad di jalan Allah. Dan iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini Islam dan iman itu tetap terjaga sampai akhir zaman. Kemudian beliau menjelaskan tentang ilmu syar'i ini, yang kita belajar tentang ilmu syar'i ini. Beliau mengatakan innal ilma syar'i huwa mirathul anbiya alladzi khallafuhu lana. Sesungguhnya ilmu syar'i ini adalah merupakan warisan para anbiya yang mereka meninggalkan untuk kita. Subhanallah. Ilmu agama ini Pak, warisannya para anbiya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Anbiya mereka mewariskan ilmu. Yang barang siapa yang mengambil warisan para anbiya ini, dia sungguh telah mengambil bagian yang sangat banyak. Apakah bukan sebuah kemuliaan bagi kita? Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majelis ilmu untuk mengambil warisan para nabi. Mulia, Pak. Kalau mau Anda sampaikan, kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala senang kepada seorang hamba, Allah pengen memuliakan seorang hamba, dibimbing untuk menuntut ilmu. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya beliau mengatakan bahwasanya ilmu syar'i ini adalah merupakan mirathul anbiya, warisan para nabi alladzi khallafuhu lana,
wa hamalahu shalihuna min ba'dihim jailan ba'da jail. Dan yang membawa ilmu syar'i ini bukan orang serampangan, tapi orang yang soleh dari masa ke masa. Yang membawa ilmu syar'i ini orang soleh dari masa ke masa. Setelah para anbiya, yang membawa ilmu orang soleh. Dari masa setelahnya ke masa setelahnya, itu juga orang soleh. Wa qabilan ba'da qabil, dan yang akan datang setelahnya, kemudian yang akan setelah datang, yanfuna anhu ta'wilal jahilin, yang menafikan dari ilmu tersebut apa? Ta'wilal jahilin, yaitu yang namanya kebodohan. Wa tahrifal ghalin wa intihalal mubtallin, orang-orang bodoh, orang-orang yang mereka sesat, orang-orang yang mereka nyeleweng dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dinafikan dari yang namanya ilmu syar'i ini. Wa mazalat hadhil masiratul mubarakatu al-mudaffaratu mustamirratan abra safahatit tarikhil al-islami al-madin. Dan ternyata terus-menerus perjalanan yang diberkahi, yang banyak berkahnya ini adalah terus-menerus abra safahat at-tarikh, terus-menerus dari zaman para anbiya sampai kita. Berapa ratus tahun? Dari zaman Rasulullah saja ke kita sudah berapa? 1400 tahun. Tarikh sudah, sejarah sudah mencatat bagaimana perjalanan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana perjalanan orang-orang yang mereka menjalani ilmu syar'i ini. Perjalanan orang-orang yang mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama tuwfiya alimun minal ulama'ir rabbaniyin wa asadun min aswadil ilmi waddin hamalar rayatu min ba'dihil asbal wa hum tullabul ilmi syar'i as-sadiqun. Tatkala sudah meninggal para ulama yang rabbaniyin, singa dari singa ilmu dan agamanya Allah Subhanahu wa taala, bendera ilmu dan bendera agama ini dibawa oleh mereka para penuntut ilmu syar'i yang jujur di dalam perjalanan mereka. Liyukmilul masirata al-imaniyah al-ilmiyah, supaya Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan perjalanan imaniyah al-ilmiyah ini. Karena memang ilmu din ini, Pak, adalah merupakan hakikatul iman. Makanya sampai ada sebuah perkataan bahwasanya annal ilma dinun fandur amman ta'khudha dinakum. Bahwasanya ilmu ini agama. Ilmu ini iman. Maka lihatlah dari mana kau mengambil agama. Kalau kita menuntut ilmu syar'i, pada hakikatnya kita menyempurnakan iman kita dan menyempurnakan agama kita. Wa yahfadhu syar'a rabbil bariyah, dan menjaga syariat rabbil bariyah. Orang yang menuntut ilmu, mereka adalah yang menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala agar tidak diselewengkan. Wa yarfa'u an anfusihim wa an ikhwanihim al-muslimina al-jahla, dan mengangkat dari dirinya sendiri dan dari saudara-saudaranya yang se-Islam kebodohan. Falaita sya'ri mada yantadiruhum indallahi tabaraka wa ta'ala minal ajril adim wa thawabil jazil alladhi tuqirru bihul uyun. Kalau orang yang seperti ini, ya laita, seberapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Sudah bawa warisannya para anbiya, ternyata ilmu ini dibawa sama orang-orang yang soleh. Orang soleh meninggal dibawa lagi dengan orang yang soleh, sampai dipegang oleh tulabul ilmu as-sadiqun, yang tugasnya mereka menuntut ilmu, menjaga imannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man talabal ilma liyuhya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i tujuannya untuk menghidupkan
dengan ilmu syar'i tersebut Islam, maka dia adalah orang-orang siddiqin yang derajatnya di bawah derajatnya nubuwah, derajatnya di bawah derajatnya para anbiya, yang selalu kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa mereka yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Penuntut ilmu itu tingkatannya bisa sampai tingkatan as-siddiqin, orang-orang yang mereka diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala siddiqin. Kapan? Ketika seseorang itu menuntut ilmu syar'i liyuhya bihil Islam. Bukan untuk menuntut ilmu syar'i supaya dipanggil Pak Ustaz, bukan. Bukan menuntut ilmu syar'i supaya nanti jadi kerjaan jadi Pak Guru atau Pak Ustaz, bukan. Tapi memang kita menuntut ilmu syar'i ini untuk kita menghidupkan Islam, menghilangkan kebodohan dari diri kita, menghilangkan kebodohan dari saudara kita, agar kita punya iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang benar. Ini tujuan kita menuntut ilmu syar'i. Tidak ada yang lain. Kalau seseorang tahu betul nikmatnya thalabatul ilm, dikejar menuntut ilmu itu. Orang tahu manisnya thalabatul ilm, menuntut ilmu, orang akan sibuk Pak untuk menuntut ilmu. Dan ini yang sudah merasakan siapa? Para sholihin. Bagaimana mereka menuntut ilmu, dihabiskan waktunya untuk mereka menuntut ilmu syar'i. Imam Ahmad lari-lari, Imam Syafi'i sampai enggak tidur malam. Syekh Albani enggak usah jauh-jauh, Syekh Albani bagaimana ceritanya beliau ketika menuntut ilmu syar'i? Berada di atas tangga dari habis isya sampai subuh, enggak berhenti. Berada di atas tangga, saking nikmatnya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka cari ilmu untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Melebihi nikmat dari yang lain-lain. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa ma nazalu nastashrifu fi hadzal asr ila tala'i syababil mu'min as-sadiqa al-murtaqibah. Dan terus-menerus kita dimuliakan di zaman ini. Bagaimana para pemuda yang beriman, yang jujur, lituberizalana khabayal mawahib wa tatabawwa'u min maqa'idil badli wal ata'i wa hifdzi syar'illahi ta'ala asmal maratib. Dan terus-menerus kita harusnya mencari di zaman ini, mencari kemuliaan tersebut di mana? Mencari kemuliaan tersebut di yang namanya thalabatul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Lituberizalana khabayal mawahib. Supaya Allah nampakkan kepada kita pemberian-pemberian yang tersembunyi. Karena dengan menuntut ilmu syar'i ini, khabayal mawahib itu sesuatu yang sembunyi yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada para penuntut ilmu yang mukmin, yang jujur. Sehingga seseorang bisa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala sampai setinggi-tingginya derajat litan suradinillahi azza wa jalla, agar kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhadu ma siwahu minal aqaid wal madahib. Kalau orang dia menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, kita kan sering dari kemarin di grup kan banyak. Semoga kita mendapatkan pertolongan. Bagaimana kita mau ditolong oleh Allah kalau kita nggak pernah memantaskan diri? Dengan saya kan dari kemarin saya tekankan ke teman-teman, pantaskan diri kita untuk kita dapat pertolongan. Bagaimana caranya? Imannya harus dibenerin, hati kita harus dibenerin. Kita juga nolong agamanya Allah, belajar, menuntut ilmu. Kita terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala memang wajib, tapi kita juga harus memantaskan diri untuk ditolong.
Dan Anda sampaikan bahwasanya apa? Pertolongan Allah itu perbuatannya Allah dan itu wilayahnya Allah. Dan itu sekehendak Allah. Kapan Allah turunkan pertolongan? Kita nggak bisa maksa Allah. Ya Allah turunkan sekarang. Ya itu kan terserah Allah. Orang itu wilayahnya Allah, itu perbuatannya Allah. Tapi yang pasti Allah akan menolong orang yang beriman. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Itu janjinya Allah. Dan la yukhlifullahu al-mi'ad. Dan Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ndak babi bu eo, Pak. Langsung kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma permasalahannya kita itu belum bisa memantaskan diri untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa man ta'ammala waqi'an nasi fil asril hadir. Yang bikin kita sedih barang orang yang kalau seandainya mau ta'ammul, mau mikirkan keadaan manusia di zaman kita sekarang. Ra'a anna ihtimamahum bi talabil ilmi syar'i qad qalla. Ini keadaan kita. Kita akan lihat bagaimana himmah, keinginan untuk menuntut ilmu syar'i itu qad qalla, sungguh sedikit. Bahkan dijadikan menuntut ilmu syar'i itu cari waktu senggang. Tidak bisa kita memberikan waktu khusus untuk kita mempelajari ilmu syar'i. Sejam saja dalam satu hari. 1 jam saja dalam satu hari kita memberikan waktu khusus untuk kita menuntut ilmu. Kita bisa memberikan waktu yang khusus dalam setiap harinya. Anak kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Dan tiap hari kita bisa kerjakan itu. Anak berikan waktu khusus mungkin untuk jalan-jalan 1 minggu mungkin sekian 1 jam untuk jalan-jalan bersama keluarga. Bahkan ada sebagian kita yang memberikan waktunya khusus buat keluarga. Khusus buat keluarga 1 jam gak bisa diganggu gugat. Ada orang yang memberikan waktu khusus untuk jualan, khusus untuk jualan. Tapi ternyata himmah kita untuk kita memberikan waktu khusus untuk kita menuntut ilmu syar'i, megang Al-Quran, tadabburi Al-Quran, belajar, itu terkadang kita masih banyak nunggu waktu luang. Kalau ada waktu luang dan ingat, baru kita pegang Al-Quran. Kalau ada waktu luang dan ingat, baru kita belajar ilmu syar'i. Dan ini semua karena apa? Keadaan kita, himmah kita untuk menuntut ilmu syar'i ini qad qalla. Sudah begitu tipis. Wa annal himama wal azaima qad fatarat an tahsilihi. Keinginan dan perjuangan yang kuat itu sudah fatarat, sudah habis, futur untuk mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Kenapa itu semua? Beliau mengatakan wa annan nasa qad ishtaghalu anhu bizahari fid dunya wa mafatiniha. Karena manusia sudah begitu sibuk dari yang namanya ilmu tersebut. Dari apa? Dari perhiasan-perhiasan dunia dan fitnah-fitnah dunia. Au bi umurin mafdulatin la khaira fiha, atau dengan perkara-perkara yang enggak ada keutamaan sama sekali di dalamnya. Wa a'radu an talabihi wa ta'allumihi, sehingga mereka berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari mencari ilmu, berpaling dari duduk di majelis ilmu, muta'allilina bi'a'darin wahiyatin wa hujajin batilah. Ini kebanyakan kita berpaling dari ilmu, berpaling dari menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, alasan muta'allilin bi'a'darin wahiyah, dengan udzur-udzur yang wahiyah, yang rendahan. Wa hujajin batilah, atau dengan hujah-hujah yang batil. Ini kebanyakan kita. Kebanyakan kita terjadi seperti ini. Antum enggak menuntut ilmu, antum enggak baca Al-Qur'an, antum enggak baca ilmu syar'i. Alasannya banyak. Sulit Ustaz, tua Ustaz, gitu kan.
Sibuk Ustaz dengan urusan dunia Ustaz. Anak Ustaz, istri Ustaz. Seakan-akan kita ini adalah orang yang paling sibuk, Pak. Seakan-akan kita ini adalah orang yang paling sibuk. Kurang sibuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kepala negara, pemimpin kaum muslimin. Ya. Kepala negara, pemimpin kaum muslimin. Istrinya banyak. Tapi bisa ngajarin para sahabat. Para sahabat dikira terus ngaji terus sama Rasulullah. Enggak. Mereka juga kerja, mereka juga butuh makan. Tapi mereka menuntut ilmu syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita adalah orang yang paling sibuk sehingga kita enggak sempat untuk menuntut ilmu syar'i. Bukan. Tapi ternyata waktu kita yang enggak diberkahi sama Allah. Waktu kita yang enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka orang-orang soleh diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menuntut ilmu iya, kerja iya, ngurusin keluarga iya, ngurusin anak iya. Karena waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka bisa kerjakan. Ini yang paling penting. Diberi keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat, sehebat apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehebat apa Imam Nawawi, umurnya enggak panjang, meninggal bukan umur yang panjang sampai 60 70 enggak. Tapi kalau kita lihat bagaimana tulisannya, sampai para ulama itu kalau membicarakan tentang tulisan para ulama itu bingung kapan mereka nulis. Orang kalau mau nulis kan pasti baca dulu, belajar dulu. Tapi kapan mereka belajarnya, kapan mereka bacanya, kapan mereka nulisnya, kalau mau dihitung enggak nutut. Tapi karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para ulama, subhanallah, kutub banyak, tulisan banyak. Itulah yang namanya keberkahan. Kita waktu Masya Allah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala waktu yang banyak. Belajar enggak, baca juga males, apalagi nulis, enggak tahu apa yang ditulis. Maka kalau kita enggak gunakan waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya waktu kita enggak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, bal laqad asbahal al-ilmu syar'i fi asrina hadza thagratan talama ihtajna ila man yasudduha wa sunnata azzafina man yahtamu wa yahfalu biha. Bahkan yang paling menyedihkan, ilmu syar'i itu di zaman kita itu hanya sekedar tagrah. Ya enggak ada harganya. Enggak ada harganya, hanya sebuah teori saja. Padahal kita sangat butuh terhadap ilmu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, fa aina ummalullahi fi hadzal a'sar. Kemana pekerjanya Allah itu, kemana? Para anbiya, para solihin, orang-orang yang membawa ilmunya Allah itu yastakmiluhullah. Allah itu menggunakan mereka untuk menjaga agama. Allah jadikan mereka sebagai apa? Pekerja yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Aina ummanullah? Kemana pekerjanya Allah Subhanahu wa taala? Aina rajuna lil jananil khaifuna minan nar? Mana orang-orang yang mengharap surganya Allah, yang takut dari neraka? Ainal mustaghfiruna bil ashar? Mana orang-orang yang mereka bisa istighfar di sepertiga malam terakhir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanu idza adu qalilan faqad saru aqalla minal qalil. Sungguh mereka sudah sedikit sekali. Sungguh mereka sudah sedikit sekali. Kemudian beliau mengatakan, falamma raaitul hal hakada, tatkala aku melihat keadaan sudah seperti ini, azamtu musta'inan billahi ta'ala ala kitabati hadzal kitab li'ahudzal kitab li'ahudza bihi nafsi wa ikhwani ala talabil ilmi syar'i wat tahammusi lahu.
Karena saya melihat keadaan ini, akhirnya apa? Beliau punya azam, punya keinginan minta pertolongan kepada Allah untuk menulis kitab ini supaya disebarkan dan memberi semangat kepada diriku sendiri dan saudaraku di dalam menuntut ilmu syar'i dan semangat di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Wali uhya bi akhbari salafina sholih mawata qulubina, dan supaya kita menghidupkan kabar-kabar tentang salafuna sholih. Kita menghidupkan apa? Kabar-kabar tentang bagaimana para salafus sholih itu dahulu menuntut ilmu. Wa liuqidha bihadhihi sutur nufusina min raqdatiha wa ghaflatiha. Sehingga ketika kita tahu bagaimana para salafus sholih tersebut, kabar-kabarnya seperti apa, hati-hati kita menjadi hidup kembali. Dan hati-hati kita terbangun. Waliuqidha bihadhihi sutur, dibangunkan kembali jiwa kita dari tidurnya, dari lalainya. Ini loh, mereka ini mulia bukan karena harta. Mereka mulia bukan karena jabatan. Mereka mulia bukan karena kekuasaan. Mereka mulia bukan karena apa-apa, tapi karena ilmu syar'i. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencari sebuah kemuliaan, maka apa? Sebagaimana yang disebutkan, man tasyabbaha bil kirami kiramu. Orang kalau pengen mulia, maka apa? Ikuti orang yang mulia, kita akan dimuliakan juga. Kalau kita menyerupai orang yang mulia, kita akan dimuliakan. Mereka sudah dimuliakan oleh Allah. Mereka sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khitaman as'alullah tabaraka wa ta'ala ay yaj'alana lil khairi was-safin wa bihi amilina mausufin kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yukhrija li hadhihi al-ummati al-ulama ar-rabbaniyin sadiqin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan yang terakhir, beliau meminta kepada Allah untuk mendapatkan sebuah kebaikan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari umat ini ulama rabbaniyin as-shadiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu atas hal tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Muqaddimatul kitab. Pembukaan dari beliau yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Ibni Ishaq. Beliau menulis kitab ini supaya kita punya keinginan kuat dalam menuntut ilmu syar'i. Karena mulianya seseorang itu karena ilmu. Dan para anbiya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena ilmu. Ini yang bisa saya baca sedikit, dan insyaallah setiap hari Ahad. Dan di sini banyak cerita, Pak. Cerita bagaimana perjuangan para salaf itu dalam menuntut ilmu. Malu kita, Pak. Ya, serius. Kita malu dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi kita enggak gunakan akal kita, enggak gunakan harta kita, enggak gunakan kekuatan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Sungguh kita malu dan enggak tahu apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cukupkan dulu pembelajaran tentang nasihat agar kita tahammas fi talabil ilmi syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.